Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anggana. Saya dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 41822010125. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 saya dengan tema Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Mari masuk ke presentasinya. Nah, di sini kita akan bahas latar belakangnya dulu. Bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan, bahasa kita sebagai penduduk asli bangsa Indonesia, atau bisa disebut sebagai bahasa resmi Republik Indonesia, dan berfungsi sebagai bahasa persatuan yang digunakan di seluruh pelosok Nusantara. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia bersamaan berlakunya konstitusi. Di Timur Leste dengan mulai bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa. Pada saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1982 yang menghasilkan Sumpah Pemuda, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin. Sayangnya, seiring perkembangannya zaman dan intervensi budaya asing, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional secara ironis sudah mengalami kelunturan dalam semangat nasionalismenya. Bahasa yang bisa disebut bahasa pemersatu kini telah mengalami penurunan menjadi bahasa sekunder. Mengapa demikian? Karena masuknya bahasa asing dan bahasa gaul dalam negeri kita. Seperti contohnya, misalnya kita ingin meminta maaf karena telah melakukan kesalahan. Kita tidak mengatakan, maaf ya, aku udah ngelakuin salah nih. Tapi kita melakukan, sorry ya, aku udah ngelakuin salah nih. Ya, seperti itu contohnya. Masuk ke pembahasannya. Yang pertama, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di masa kini, meskipun menyandang nama bahasa persatuan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa ibu hanya oleh sebagian kecil saja dari penduduk Indonesia, terutama orang-orang yang tinggal di sekitar Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Bahasa yang dimix dengan bahasa asing sudah menjadi tren bagi anak-anak milenial di era yang sudah lebih maju ini. Nah, apa sih tujuan mempelajari bahasa Indonesia itu? Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa, serta tingkat pengalaman siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia pada lembaga-lembaga pendidikan saat ini sebenarnya sudah mulai ditingkatkan. Namun, kenyataan di lapangan belum dapat dirasakan karena belum menyeluruh ke seluruh pelosok daerah di Indonesia. Ketersediaan buku-buku pelajaran masih terbatas. Bahkan masih ada saja daerah tertentu yang masih kekurangan buku-buku pelajaran. Budaya literasi berkaitan erat dengan masa depan bangsa. Maka dari itu perlu perhatian yang serius dari pemerintah. Harapan terbesar menumbuhkan budaya literasi pada kalangan masyarakat Indonesia yaitu untuk mempersiapkan kondisi sebaik mungkin dalam menghadapi era MEA agar kita tidak tertinggal dengan negara-negara lainnya. Nah, yang kedua ada literasi. Apa sih literasi itu? Literasi itu merupakan kemampuan membaca dan menulis dan memiliki peranan yang sangat penting juga. Kemampuan literasi merupakan fondasi atau dasar dari sebuah keberhasilan bagi seseorang untuk di kemudian harinya. Keterampilan literasi yang baik akan membantu kita dalam memahami sebuah tulisan, teks lisan, maupun sebuah hasil karya visual. Kita ketahui apabila kita rajin dalam membaca, kita akan mendapatkan berbagai ilmu dari berbagai sumber juga. Bisa dari buku, internet, media sosial, dan masih banyak lagi. Seperti yang telah kita ketahui, persamaan kemampuan membaca dan menulis mampu memperluas pengetahuan dan pengalaman, mempertajam nalar, dan membuat kemampuan berpikir seseorang menjadi lebih baik juga. Nah, di sini ada macam-macam literasi nih. Apa aja sih macam-macam literasi itu? Nah, yang pertama, literasi baca tulis. Literasi baca tulis adalah kecakapan untuk memahami isi teks tertulis,
baik yang tersirat maupun tersurat, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri. Literasi numerisasi. Literasi numerisasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada literasi sains. Literasi sains adalah kecakapan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita, serta mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. Yang keempat ada literasi digital. Literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada literasi finansial. Apa sih literasi finansial itu? Literasi finansial merupakan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, resiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial. Yang terakhir atau yang keenam, literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya dan kewargaan merupakan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya ada cara meningkatkan literasi anak bangsa. Yang pertama ada budayakan membaca di sekolah, kampus, dan tempat lainnya walaupun hanya sebentar. Di sini kita sesibuk apapun kita, mungkin kita bisa meluangkan waktu kita 10 atau 15 menit, bahkan hanya 5 menit saja untuk membaca buku agar kita tidak tertinggal sesuatu hal yang baru atau itu juga merupakan cara meningkatkan literasi kita juga. Nah, optimalkan peran perpustakaan karena tidak semua warga Indonesia memiliki akses untuk mengunjunginya. Selanjutnya adalah bentuklah komunitas baca. Di sini bentuklah komunitas baca itu kita harus bersosialisasi juga nih, dimana kita harus dimana itu bisa membuat aktivitas membaca kita menjadi lebih seru dan juga menyenangkan, dimana kita bisa mendapatkan teman dan juga kita bisa menceritakan apa saja yang sudah kita baca nih, buku apa aja yang udah kita baca, gimana jalan ceritanya, apa genre dari buku yang kita baca, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada biasakan menulis buku harian. Selain sebagai cara untuk meningkatkan literasi, menulis buku harian juga bisa membuat kita lebih terarah dan menulis jurnal keseharian kita. Nah, menulis buku harian ini mungkin membuat hidup kita lebih terorganisir aja sih. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Belajar bahasa Indonesia berarti sama juga dengan mempelajari budaya bangsa Indonesia, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga dan cinta akan kekayaan tanah air kita. Salah satunya dengan membangun budaya literasi dalam pendidikan bahasa Indonesia, baik di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat. Melalui literasi bahasa ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat terus memperluas ilmu pengetahuannya dan wawasan secara mendalam mengenai bahasa dan budaya Indonesia, serta meningkatkan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia itu sendiri untuk memperkenalkan budaya dan bahasa Indonesia ke dunia internasional agar kualitasnya bisa menjadi yang terdepan dan diperhitungkan di dunia. Selanjutnya di sini harusnya ada selanjutnya ada saran, di mana kenapa saya nggak masukin saran di sini, karena saya ingin memasukkan saran saya sendiri, di mana saran saya itu adalah melestarikan bahasa Indonesia itu perlu sekali agar bahasa Indonesia tidak hilang dari negara kita sendiri. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa persatuan atau bahasa ibu bagi kita bangsa Indonesia. Jangan sampai bahasa Indonesia ini menjadi bahasa sekunder dan kita lebih sering menggunakan bahasa asing. Tetapi mempelajari bahasa asing juga menurut saya perlu, terutama bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, di mana ketika kita ingin berbicara atau mengobrol dengan orang asing atau orang yang berasal dari luar negeri, kita jadi bisa mengobrol nih, walaupun terkadang bahasa Inggris juga masih
kurang bagus di antara kita berdua yang mau ngobrol gitu. Tapi kita masih bisa mengobrol karena ya itu bahasa Inggris adalah merupakan bahasa internasional. Selanjutnya adalah literasi. Meningkatkan literasi anak-anak bangsa maupun bangsa Indonesia itu sendiri. Itu sangat perlu agar bangsa Indonesia tidak tertinggal oleh negara-negara lainnya. Seperti itu aja sih saran saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.